Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah suara wabarakatuh. saya terdengar jelas Bapak Ibu semuanya? Sudah Bu, sudah terdengar. Ya. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat bergabung kepada Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung, Ibu Dr. Anda Suryatanti Supriyadi, MSI, Ibu Emil, dan seluruh jajaran dari Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung. Selamat siang juga untuk narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Iwanita Dwi Parasta dan Ibu Dwi Asih, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu bakal calon guru penggerak Lampung Angkatan ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Beli roti bakar untuk buka puasa. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah senang sekali rasanya saya bisa hadir di sini menemani Ibu dan Bapak dalam kegiatan coaching klinik persiapan seleksi tahap 2 pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Lampung. Sebelumnya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Ibu dan Bapak yang menjalankannya. Saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu dan Bapak yang telah berhasil lolos seleksi tahap 1 pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan tentunya sehingga bisa lolos pada seleksi tahap 2. Baik Ibu dan Bapak, izinkan saya memulai kegiatan coaching klinik pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung, Ibu Dr. Anda Suryatanti Supriyadi, MSI, yang saya hormati narasumber untuk materi simulasi mengajar Ibu Iwanita Dwi Parasta, Kepala UPTD SMP Negeri 2 Batanghari Nuban, Lampung Timur. Yang saya hormati narasumber untuk materi wawancara Ibu Dwi Asih SPD, Kepala TK Harapan Bangsa Gondang Rejo, Lampung Timur. Dan alhamdulillah kedua narasumber kita kali ini adalah guru penggerak Angkatan 2 dan saat ini sedang melaksanakan tugas sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak Angkatan 6. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa mengikuti kegiatan coaching klinik ini. Baiklah Bapak dan Ibu, agar kegiatan kita mendapatkan ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap duduk sempurna.
Baik, terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Untuk acara selanjutnya, pengarahan sekaligus membuka kegiatan coaching klinik oleh Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung, Ibu Dr. Anda Suryatanti Supriyadi, MSI. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabik pun. Sore hari duduk di teras, duduk bersantai bersama kerabat, bersama wujudkan Indonesia lebih cerdas dengan mencetak guru-guru hebat. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber dari Guru Penggerak Angkatan 2 ya Ibu Siti ya. Kemudian Bapak Ibu bakal calon guru penggerak dan seluruh peserta webinar siang ini. Alhamdulillah dengan perkenan Allah yang telah memberikan nikmat bagi kita, nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersama di webinar ini. Walau masih di dunia maya ya. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Insya Allah kita semua diberi kemudahan, kebaikan di bulan Ramadan ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung. Dan sekali lagi juga selamat kepada Bapak Ibu bakal calon guru penggerak yang telah lulus di tahap 1. Semangat pastinya menuju tahap kedua ya. Dan salam kenal dari kami Balai Guru Penggerak. Mungkin ada yang belum mengenal Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung. BGP Lampung adalah merupakan unit pelaksana teknis Kemendikbudristek yang akan membersamai Bapak Ibu menuju kompetensi pendidik yang semakin meningkat. Dan sebagai regulator pendidik Kemendikbudristek telah dan terus melakukan terobosan untuk pemenuhan pendidikan bagi seluruh warga negara. Kebijakan yang telah dicanangkan ini dikemas dengan nama Merdeka Belajar, yaitu cita-cita menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia. Pastinya dengan ciri angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, kemudian hasil pembelajaran berkualitas dan mutu pendidikan yang merata, baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Dan ciri pendidikan bermutu tinggi tersebut dapat terwujud secara optimal melalui 4 strategi, yaitu 1. Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat dan budaya. Yang kedua, peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan. Kemudian juga perbaikan pada kebijakan, prosedur, serta pendanaan pendidikan. Dan yang terakhir adalah penyempurnaan kurikulum, pedagogi, serta asesmen. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada tataran praksis sendiri, kebijakan Merdeka Belajar ini merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, yaitu antara lain keluarga, pendidik, dan tenaga kependidikan, kemudian lembaga, pendidik, industri, serta pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa demi menyukseskan kemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat. Merdeka Belajar sendiri telah memasuki episode ke-23 dan besok akan memasuki episode ke-24 tentang transisi PAUD SD yang menyenangkan. Dari 24 episode Merdeka Belajar ini ada 1 episode yaitu episode ke-5 tentang guru penggerak. Guru penggerak sendiri adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang muridnya secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Serta tentu saja menjadi teladan dan agen transformasi
agen perubahan ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perjalanan guru penggerak itu sendiri dimulai dengan tahapan seleksi dan mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak selama 6 bulan dengan pola hybrid yang terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, serta pendampingan. Kita ketahui bahwa kenapa pendidikan guru penggerak itu dihadirkan. Kemendikbudristek ingin sekali mewujudkan kualitas pembelajaran guru di Indonesia masih perlu mendapat perhatian khusus, terutama terkait kepemimpinan pembelajaran di kelas. Seperti kita ketahui Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang memandang tugas guru sebagai penuntun agar setiap anak dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga diperlukan pengembangan kapasitas guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dan kebijakan Merdeka Belajar itu sendiri melaksanakan program peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan melalui penguatan kepemimpinan pendidikan serta peningkatan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikannya. Sehingga tujuan untuk menghasilkan pemimpin sekolah yang transformatif dengan mengembangkan paradigma, perilaku, dan praktik yang berpusat pada siswa dapat terwujud. Sehingga dengan paradigma ini yang kita pahami bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pengembangan komunitas praktisi berbasis aset dalam pembelajaran dan manajemen sekolah, serta mendorong inklusivitas dan pengembangan sosial emosional para guru, para siswa dan guru. Bapak Ibu bakal calon guru penggerak, dengan paradigma tersebut praktek atau tindakan yang diharapkan adalah adanya kolaborasi, kemudian lakukan refleksi, kembangkan komunitas praktisi untuk mempertahankan pembelajaran berkelanjutan, serta pastinya juga bertukar umpan balik untuk perbaikan serta membangun hubungan yang positif dan setara antara guru dan siswa. Jadi kita berharap bahwa 3 fase perubahan belajar pada pendidikan guru penggerak akan terwujud, yaitu perubahan diri dan mindset calon guru penggerak, di mana bahwa guru memiliki paradigma seorang pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru memiliki pemahaman dan mulai merencanakan, kemudian menjalankan, dan tentu saja ada refleksi serta mengevaluasi segala bentuk pembelajaran yang berpusat, sekali lagi berpusat kepada murid di sekolah. Dan guru memiliki kemampuan dan melakukan praktik. Kemudian tidak hanya untuk perubahan kepada diri sendiri, tetapi tentu saja perubahan di dalam kelas dan rekan, kemudian perubahan pada sekolah calon guru penggerak itu sendiri. Banyak sudah praktik baik yang disampaikan oleh para guru penggerak. Semoga ini menjadi pemicu bagi Bapak Ibu untuk terus berusaha sehingga berhasil melewati tes tahap kedua. Pastinya harapan terbaik bagi Bapak Ibu bakal calon guru penggerak, sehingga peran guru penggerak dapat mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, menjadi pelatih atau mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, dan tentu saja menjadi teladan dan agen transformasi, agen perubahan bagi ekosistem pendidikan. Terakhir, sekali lagi untuk para calon guru penggerak siap menjadi pemimpin pembelajaran yang tentu saja nantinya akan mampu mandiri, akan mampu mengelola pembelajaran, berkolaborasi, dan mengembangkan ekosistem pembelajaran secara holistik. Seorang guru, ada pesan yang baik sekali, seorang guru sebaiknya menjadikan tugasnya sebagai sebuah kecintaan. Selamat berdiskusi Bapak Ibu, jangan ragu untuk bertanya dengan narasumber-narasumber yang sudah menjalankan praktik baik selama ini. Yakinilah bahwa kesuksesan ada dalam genggaman. Dan saya akan satu membacakan cerita dari calon guru penggerak dari Aceh ini ya.
Jadi saya tidak pernah melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebelum saya mengikuti program ini. Selain itu, saya juga mudah marah. Pendidikan guru penggerak telah membimbing saya untuk mengubah cara saya mengajar murid-murid saya. Saya belajar teori disiplin positif yang mengubah pendekatan saya kepada siswa menjadi lebih positif. Saya tidak lagi melarang siswa saya untuk melakukan apapun. Kemudian saya menyadari apa yang saya lakukan tidak hanya mengubah siswa saya, tetapi juga diri saya sendiri. Refleksi membantu saya untuk meningkatkan diri saya sendiri. Ini salah satu contoh dari bagaimana pendidikan guru penggerak bisa merubah mindset kita sebagai guru. Sekali lagi selamat berdiskusi. Terima kasih untuk para narasumber, untuk para peserta. Salam sehat, salam bahagia dari kami Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aturkan terima kasih untuk Ibu Suryatanti Supriyadi. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi simulasi mengajar yang dalam hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Yuanita Dwi Parasta. Sebelum beliau memaparkan sesi terkait simulasi mengajar, berikut merupakan profil singkat dari narasumber kita pada siang hari ini. Masih di mute, Bu Siti. Bu Siti masih di mute. Ya. Adapun riwayat pelatihan dari Ibu Yuanita antara lain yang pertama yaitu pelatihan instruktur nasional program guru pembelajar tahun 2016, pelatihan guru inti program PKP tahun 2019, pendidikan guru penggerak tahun 2021, BIMTEK penguatan numerasi melalui MCM tahun 2021, Google Master Trainer level 1 batch 6 tahun 2022, Google Master Trainer level 2 batch 3 tahun 2022, kemudian KMD Pramuka Lampung Timur Angkatan 92 tahun 2022. Adapun kegiatan beliau saat ini, beliau adalah seorang istri dan ibu dari 2 orang putri yang cantik-cantik. Kemudian beliau juga merupakan seorang kepala sekolah yang masih sangat muda dan inspiratif tentunya. Pengurus MGMP Matematika SMP Lampung Timur, anggota komunitas guru penggerak, pengajar praktik, pendidikan guru penggerak angkatan 6, Google Certified Educator level 1, guru pamong PPG Daljab FKIP Unila, instruktur PPG Prajab FKIP Unila, penulis buku, dan pendamping kurikulum Merdeka bagi Guru Mitra Kabupaten Lampung Timur. Baik, kepada Ibu Yuanita Dwi Parasta, dipersilakan untuk menyampaikan materi terkait simulasi mengajar. Oke, baik. Terima kasih, Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Saya mendengar kabar bahwa hari ini kita punya peserta dari Papua ya. Ya, jadi saya mengucapkan selamat apa nih? Sore ya?
sudah masuk sore ya kalau di sana ya. Selamat sore buat sahabat saya dari Papua. Selamat siang buat ibu-ibu semuanya, bukan calon tapi bakal calon gitu kan ya. Kalau sudah ikut pendidikan nanti baru menjadi calon guru penggerak. Karena ini belum masuk ke pendidikan jadi bakal calon guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada sekitar 1407 kalau tidak salah yang ya betul 1407 teman-teman dari Provinsi Lampung yang lulus di tahap pertama gitu. Jadi kemarin teman-teman sudah memasuki tahap pertama dan sekarang teman-teman akan melanjutkan seleksi untuk tahap kedua yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Nanti dengan saya akan membahas tentang simulasi mengajar dan untuk wawancara nanti akan disampaikan oleh Bu Dwi Asih sebagai rekan saya hari ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Oke, baik. Apakah share screen saya terlihat? Sudah, Bu. Cukup terlihat ya. Apakah saya harus slideshow biar lebih terlihat atau cukup seperti ini? Sepertinya sudah cukup. Cukup ya? Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, fokus materi kita hari ini adalah tentang petunjuk umum seleksi simulasi mengajar, petunjuk khusus pelaksanaan simulasi mengajar, lalu ada unsur dan dalam penilaian seleksi simulasi mengajar, tata cara pelaksanaan wawancara, unsur penilaian wawancara, dan tips sukses untuk simulasi mengajar dan wawancara. Nanti bagian tipsnya kita akan buka sesi tanya jawab. Biasanya masalah itu akan datang dari teman-teman yang akan mengikuti tes sebenarnya gitu kan. Nanti kita akan sharing pengalaman ya. Nanti Bu Siti juga bisa bantu saya karena Bu Siti sendiri adalah moderator kita ini adalah guru penggerak juga angkatan 2 dan beliau juga adalah pengajar praktik untuk angkatan 6. Nanti bisa bantu saya ya Bu Siti ya. Oke, baik. Oke, Ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini adalah petunjuk umum untuk simulasi mengajar. Sebenarnya ini ada di dalam pengumuman yang didapat oleh ibu-ibu, Bapak Ibu semuanya, tapi ini saya rangkum seperti itu. Yang pertama, petunjuk umumnya adalah bahwa simulasi mengajar itu akan dilakukan secara daring. Ya, jadi secara online dengan aplikasinya Google Meet. Nah, dan nanti akan dilakukan itu seolah-olah ada muridnya. Karena kata saya seolah-olah berarti muridnya tidak ada. Ya, jadi kita akan mengajar seolah-olah itu ada murid, tapi sebenarnya murid tidak didatangkan di dalam simulasi itu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya diharapkan untuk memiliki akun Google. Jadi masuknya nanti lewat akun Google dan menggunakan browsernya Chrome. Seperti itu ya, karena itu yang paling support untuk Google Meet tentunya. Nanti Bapak Ibu semuanya akan dinilai oleh 2 orang asesor sekaligus. Kalau saya ingat itu dulu waktu saya simulasi mengajar, saya dapat dari Aceh dan dari Sulawesi kalau tidak salah. Kita nggak tahu asesornya siapa, tidak ada yang tahu, jadi random saja kita tiba-tiba mendapat asesor tersebut. Oke, nanti Bapak Ibu semuanya diharapkan untuk hadir 5 menit sebelum waktu pelaksanaan dimulai. Nah, nanti bagi waktu pelaksanaannya akan diinformasikan melalui SIM PKB. Bapak Ibu kalau melihat di sana ada tim pemantau ya yang sudah mendapatkan jadwal simulasi mengajar, nanti akan ada nomor tim pemantau di sana. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi beliau atau nanti beliau yang akan menghubungi Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik kita jemput bola ya. Takutnya beliau dengan kesibukan karena tidak hanya satu bakal calon guru penggerak yang akan diurus oleh beliau, jadi tidak ada salahnya ketika kita yang menghubungi beliau. Oke. Nanti diminta Bapak Ibu untuk melakukan latihan panggilan video call melalui Google Meet. Jadi Bapak Ibu bisa bantu minta tolong nih sama rekan kerja atau mungkin sama anaknya gitu kan. Jadi di setting tempatnya kira-kira kalau saya melakukan Google Meet di sini gimana kameranya, terang tidak,
suaranya terdengar tidak, seperti itu. Ada suara bising yang kira-kira akan mengganggu atau tidak, gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Kita akan harus melakukan latihan video Google Meet juga, gitu kan ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan untuk simulasi mengajar? Pertama, ruangannya kondusif, pencahayaannya, akses listriknya, akses internetnya, karena lagi-lagi kita melakukannya secara online, kita jangan sampai berada di tempat yang internetnya buruk. Itu akan sangat merugikan buat kita. Lalu alat dan bahan yang kita gunakan untuk simulasi mengajar, mulai dari RPP, lalu ada papan tulis kecil kalau memang diperlukan, ada kertas putih besar misalnya, gitu kan ya. Terus itu alat peraga dan spidol. Ini adalah contoh-contohnya, gitu. Lalu kita juga menggunakan diperlukan jaringan internet dan cadangan sambungan internet. Jadi jaringan internet dan cadangannya. Kalau dulu saya sampai memakai 3 provider, 3 kartu. Jadi saya pakai merek A, merek B, merek C itu semua saya on-kan hotspotnya. Jadi ketika yang satu mati atau yang namanya kita nggak tahu ya keadaan. Jadi yang satu mati kita bisa langsung ganti jaringan seperti itu. Apalagi yang dibutuhkan Bapak Ibu? Komputer. Boleh komputer, boleh laptop, boleh perangkat elektronik dengan kamera video dan speaker yang baik, speaker dan mikrofon yang baik, gitu ya. Jadi boleh pakai HP, boleh pakai HP Bapak Ibu. Oke, lalu meletakkan perangkat tersebut yang mampu menampilkan gambarnya itu secara penuh seluruh badan, gitu kan ya, dalam pelaksanaan simulasi dan bisa menangkap suara dengan baik. Ini adalah contoh yang diharapkan, jadi bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya di sini. Ada papan tulis besar, mungkin dia di kelas nih untuk yang pertama pakai baju biru ya. Jadi terlihat itu badannya itu sekitar 70%. Nah, atau bisa juga ini mungkin di ruangan meeting seperti itu. Di ruangan meeting yang Bapak-bapak nih di ruangan meeting ya pakai papan tulis gitu kan ya. Papan tulis atau mungkin kertas putih besar gitu. Bisa dipakai juga nggak masalah, itu terlihat seluruh badannya. Atau seperti ibu yang pakai baju coklat karena di rumah keterbatasan tempat, it's okay, nggak masalah kalau bapak ibu cuma melakukan seperti ibu yang berbaju coklat. Ya, ada papan tulis kecil saja, bahkan dia cuma pakai kursi untuk bisa menyangga papan tulisnya. Yang penting badan bapak ibu tuh minimal 70% terlihat. Oke. Ini adalah petunjuk khususnya. Yang pertama, topik pembelajaran yang nanti disimulasikan, ya, topik pembelajaran yang nanti disimulasikan adalah topik pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang dulu Bapak Ibu buat saat pendaftaran. Jadi saat pendaftaran kan Bapak Ibu membuat RPP ya. Nah, itu nanti dipakai untuk simulasi. Topiknya sama. Ya, topiknya harus sama. Terus simulasi mengajar nanti sebentar benar Bapak Ibu, total hanya sekitar ya 20 menit. Total ya, itu totalnya 20 menit. 5 menit yang pertama kita untuk persiapan, kita masuk ke dalam room, nanti 10 menitnya kita simulasi mengajarnya, nanti setelahnya 5 menitnya akan ada sesi tanya jawab dengan asesor. Jadi Bapak Ibu pikirkan bagaimana caranya 10 menit itu dari pembukaan sampai penutupan itu bisa ada. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nanti Bapak Ibu silakan berfokus pada tahap pembuka dan inti pembelajaran. Nah, Bapak Ibu dalam melakukan simulasi mengajar, lakukan seolah-olah pembelajaran itu dilakukan secara luring. Ya, jadi kita kayak ada di dalam kelas, benar-benar seperti yang di foto tadi. Nih ya, seperti ini. Kita seperti sedang luring. Ya, jadi karena luring, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk share screen. Jadi misalnya nih ya, kita menyiapkan PPT untuk mengajar. Maka kita harus menyiapkan ruangan yang sudah siap dengan layar atau dinding putih untuk bisa menampilkan si PPT itu tadi. Gitu. Jadi kita tidak diperkenankan untuk share screen kepada asesor. Ya. Terus lagi petunjuk khususnya masih seandainya Bapak Ibu ada yang mengajar mapel bahasa asing, misalnya guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab, atau guru bahasa Lampung, gitu kan, guru bahasa daerah, silakan Bapak Ibu gunakan 80% bahasa Indonesia dan 20% bahasa yang Ibu Bapak ajarkan.
Jadi jangan banyak-banyak gitu ya, biar asesornya juga bisa mengerti apa yang Bapak Ibu sedang utarakan atau yang sedang Bapak Ibu sampaikan kepada siswa Bapak Ibu gitu ya. Seolah-olah ada siswanya gitu. Jadi 80% bahasa Indonesia, 20% bahasa asing atau bahasa daerah. Lalu Bapak Ibu wajib mempersiapkan penilaian. Jadi di RPP itu wajib mempersiapkan penilaian walaupun mungkin nanti penilaiannya tidak dilakukan saat simulasi mengajar. Jadi layaknya sebuah RPP, penilaian itu harus lengkap ada di dalam RPP walaupun nanti saat simulasi mengajar tidak dilakukan. Misal nih ya, kita ngajar ada penilaiannya misalnya ada tes, misalnya ada tes, tapi atau misalnya mengambil nilai latihan. Gitu. Nilai latihannya tidak diambil saat itu. Gitu. Nilai latihan dan misalnya tugas project, misalnya kan tidak bisa saat itu ya mengambil nilainya, tapi kan kita membuat perencanaan penilaiannya seperti apa. Gitu. Terus, oke, jadwal simulasi mengajar seperti yang saya katakan tadi dan tautan Google Meet-nya itu akan diberikan melalui aplikasi SIM PKB. Nanti Bapak Ibu, asesor itu akan mengkonfirmasi terlebih dahulu untuk menghindari joki. Jadi mereka akan melakukan konfirmasi nama, tempat tanggal lahir, dan instansi tempat Bapak Ibu mengajar. Jadi tolong persiapkan KTP di samping Bapak Ibu saat mulai simulasi mengajar. Jadi ditunjukkan di depan kamera seperti itu aja. Jadi hanya untuk memperlihatkan bahwa Bapak Ibu tidak melakukan joki seperti itu. Nanti akan ada sesi tanya jawab dengan asesor setelah Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar selama 5 menit. Ya, nanti simulasi akan dihentikan asesor kalau sudah melewati waktu. Jelas nih, misalnya kelihatan oh sudah 10 menit gitu kan ya, misalnya sudah 10 menit tapi nggak selesai nih. Beliau berhak untuk menghentikan stop. Ya, berdoa saja kita dapat asesor yang baik. Ada kejadian sih memang ya, kita dapat asesor yang pengertian baik misalnya gitu kan. Ya, lewat 2-3 menit masih boleh seperti itu. Ya. Oke, tapi asesor bisa menghentikan simulasi gitu kan kalau sudah melewati batas waktu 10 menit mulai dari pembukaan Assalamualaikum, selamat pagi sampai penutup. Baik. Oke, ini tidak terlalu terlihat, saya perbesar sedikit. Nah, ini Bapak Ibu yang dinilai. Ini adalah yang dinilai dalam simulasi mengajar. Yang dinilai pertama itu adalah kompetensi untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan secara aman dan nyaman. Jadi, Bapak Ibu, caranya bagaimana nih? Gunakan strategi komunikasi yang positif. Ya, komunikasinya harus positif, efektif melalui instruksi-instruksi yang sesuai dengan karakter murid. Serta bagaimana kepercayaan diri guru dalam memimpin pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus yang semangat, yang pede untuk mengajar hari itu, melakukan simulasi mengajar, dan gunakan kalimat-kalimat atau instruksi-instruksi yang sesuai dengan karakter murid. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar SMA, bagaimana cara mengajar anak SMA? Kalau Bapak Ibu mengajar anak TK, bagaimana cara mengajar anak TK? Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Terus mendesain dan memandu serta merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi nanti Bapak Ibu silakan untuk memandu pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ingat, tidak boleh keluar dari tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu biasakan untuk selalu mempelajari RPP-nya, sebenarnya tujuan pembelajarannya apa sih? Nah, perhatikan bahwa di simulasi mengajar itu langkah-langkah yang dilakukan itu benar-benar berfokus pada tujuan pembelajaran itu, nggak melenceng kemana-mana. Ya, termasuk kita memikirkan alat peraganya, terus itu penilaiannya seperti apa, jadi nanti akan mungkin saja akan ditanyakan kira-kira penilaiannya itu seperti apa, bagaimana tekniknya, hubungannya dengan tujuan pembelajaran tadi, bisakah dinilai dengan penilaian itu, menilai ketercapaiannya seperti apa, ya? Itu bisa jadi itu yang dipertanyakan oleh asesor. Yang ketiga, ini yang biasanya lupa ya, menunjukkan kebiasaan untuk refleksi dalam rangka pengembangan diri, self-regulated learning katanya gitu kan ya.
Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali ini adalah yang dinilai, maka sebelum menutup pembelajaran, jangan lupa tunjukkan bahwa Bapak Ibu melakukan refleksi diri, gitu ya. Atau pertama itu melakukan refleksi diri terhadap murid, gitu ya. Jadi ditanya nih muridnya gimana nih perasaannya hari ini, tercapai tidak tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu nanti Bapak Ibu kan pasti akan ditanya sama asesor, gitu kan ya, tentang apa yang sudah berjalan tadi. Nah, itu juga akan dinilai bagaimana Ibu melakukan refleksi diri. Oh, tadi saya melakukan ini, saya merasa seperti ini, gitu. Itu juga akan dinilai oleh asesor. Dan yang terakhir, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Jadi, rancanglah strategi penilaian dengan baik. Ya, bagaimana kita bisa mengukur bahwa tujuan pembelajaran itu bisa tercapai seperti itu. Jadi melihat efektivitas pembelajaran kan kita lihat tujuan pembelajaran kita tercapai apa enggak sih, seberapa banyak, seberapa dalam ya, seberapa bagusnya kualitas pembelajaran kita gitu kan ya. Kita lihat dari penilaian yang akan kita lakukan. Maka rancanglah strategi penilaian dengan baik. Oke. Ini sudah wawancara. Mungkin sebelum saya tutup simulasi mengajar ini, ada satu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa saya mengharapkan Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran yang student centered. Ya, jadi berpusat kepada murid, jangan berpusat kepada guru. Lakukan pembelajaran itu yang ada kegiatan siswa melakukan sendiri. Gitu ya, yang siswa melakukan sendiri, entah dia berdiskusi, entah dia mau praktikkan sesuatu, entah dia mendemonstrasikan sesuatu. Jadi atau menyelidiki sesuatu gitu ya, buatlah kegiatan pembelajaran yang student centered. Jadi buatlah, karena memang cuma 10 menit tapi harus ditunjukkan seolah-olah ada kegiatan anak yang bekerja sendiri, kita hanya sebagai fasilitator. Ya, kita hanya menemani mereka belajar, memberi rambu-rambu belajar, bukan kita yang mengajarkan. Biarlah mereka mencoba untuk mengkonstruksi sendiri apa yang akan mereka dapat hari itu. Mungkin itu saja awalan dari saya. Nanti kita akan banyak diskusi ya, kita akan lebih banyak berdiskusi nanti untuk bisa mendapatkan tips-tips untuk sukses dalam simulasi mengajar. Itu saja mungkin dari saya, Bu Siti, bisa dilanjutkan oleh Bu Dwi Asih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Yuanita Dwi Parasta untuk pemaparannya terkait materi simulasi mengajar. Luar biasa. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan materi wawancara yang dalam hal ini akan disampaikan Ibu Dwi Asih SPD. Berikut saya tayangkan terlebih dahulu profil singkat tentang Ibu Dwi Asih, narasumber kita siang ini. Ya, Ibu Dwi Asih, SPD, merupakan Kepala Sekolah dari TK Harapan Bangsa, Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Beliau, ya, untuk riwayat pendidikan beliau, SDN 1 Seputiraman tahun 1983, SMPN 1 Seputiraman tahun 1986, SPG Negeri Metro tahun 1989, dan Universitas Lampung untuk Prodi PPKN tahun 1989. Riwayat pekerjaan beliau, guru TK Pertiwi Pekalongan tahun 2003 sampai dengan 2019, Kepala TK Harapan Bangsa tahun 2020 sampai dengan saat ini, Asesor dan PAUD TNF Provinsi Lampung. Untuk prestasinya luar biasa, beliau merupakan juara 1 Gupres 2008 Kabupaten Lampung Timur, juara 1 Gupres 2013 Kabupaten Lampung Timur, juara 3 Forum Ilmiah Guru TK Nasional 2013, dan juara 2 Gupres tingkat Provinsi Lampung, luar biasa. Adapun pengalaman diklat beliau, calon kepala sekolah tahun 2013,
Instruktur Nasional Peningkatan Kompetensi Pendidikan tahun 2015, narasumber implementasi kurikulum 2013 pada tahun 2015, TOT ya, pengembangan profesi guru tahun 2016, penguatan kepala sekolah tahun 2021, guru penggerak 2021, dan saat ini beliau sedang melaksanakan tugas sebagai pengajar praktik angkatan 6. Selanjutnya, silakan Bu Dwi Asih untuk memaparkan materi wawancara. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah yang sudah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, siang hari ini kita bisa membersamai Bapak, Ibu, guru hebat seluruh Indonesia ini bahkan ya Bapak dan Ibu, walaupun hanya sebagian kecil, karena hanya 161, luar biasa, tetapi tergabung ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan Barat, saya tadi melihat, ada juga dari Jawa Tengah yang sangat-sangat luar biasa. Dan yang tak lupa Lampung sebagai mayoritas ini dari Provinsi Lampung. Ada Lampung Tengah, Lampung Timur, luar biasa Bu Triani, luar biasa. Luar biasa, terima kasih Ibu, Bapak untuk kesempatan siang hari ini. Saya akan menyampaikan materi tentang wawancara yang mungkin Bapak dan Ibu sudah melakukan, ada yang sudah melakukan, ada yang belum. Tetapi pada dasarnya semua yang ada di sini mungkin belum, ya, mungkin belum. Jadi saya izin untuk share screen sebentar. Sudah tampakkah Bapak dan Ibu? Sudah Bu. Sudah, baik. Baik, tadi seperti yang disampaikan Bu Yuanita dan Bu Siti Aisyah bahwa saya akan menyampaikan materi tentang tata cara pelaksanaan wawancara. Sebelumnya saya akan memberikan pantun sedikit biar kita lebih bersemangat. Pisau di dapur haruslah diasah supaya tajam dan jadi mengkilat. Belajar harus tanpa kenal lelah agar dapat ilmu yang bermanfaat. Luar biasa. Siang hari ini kita belajar bareng, kita belajar bersama, diskusi, di sini diskusi bukan kami mungkin lebih dulu, karena kami mengikuti seleksi simulasi dan wawancara sudah pernah melakukan di angkatan 2. Sekarang saatnya Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi Bapak yang Ibu yang sudah bersama-sama di sini, ada di sini. Bapak dan Ibu yang ingin berbagi bersama kami, itu sangat luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu, apa sih wawancara itu, prosesnya bagaimana gitu. Bapak dan Ibu pasti pernah melakukan kegiatan tes wawancara. Mungkin waktu dulu mau diangkat CPNS ada tes wawancara. Tetapi beda. Untuk tes wawancara di balon calon guru penggerak, itu pertama-tama saya dulu mengalami jantung saya itu Pak, Bu, luar biasa, berdegup sangat kencang. Tetapi itu jangan dijadikan suatu ketakutan. Siapkan mental di awal, pastikan kita siap mental, karena kita akan bertemu dengan asesor-asesor yang sangat beragam. Mereka yang punya potensi, pastinya mereka sudah terpilih menjadi asesor, mereka punya latar belakang yang sangat luar biasa. Baik latar belakang bagaimana sih cara bertanya yang baik, bagaimana cara, nah ini baik, nanti kita akan bahas itu nanti di forum tanya jawab. Saat ini kita sampaikan pada tata cara pelaksanaan wawancara. Nah, seperti yang disampaikan Bu Yuanita tadi, untuk kegiatan simulasi, wawancara juga sama, dilakukan secara daring. Kita bertatap maya, bukan bertatap muka. Jadi dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah Google-nya sudah terkoneksi dengan Google Meet.
dan perlu di backup juga. Apapun namanya elektronik, kadang-kadang ada sistem yang tidak berfungsi dengan baik, agar nanti suatu saat Bapak dan Ibu melakukan wawancara tidak terkendala, Bapak Ibu harus buat backup. Untuk di HP pun harus di backup Google Meeting-nya. Jadi siapkan itu sebagai pengalaman, dan siapkan provider yang benar-benar memang bagus sinyalnya. Karena kalau terkendala dengan sinyal, begitu ada asesor bertanya, suaranya terputus, kita tidak mendengar. Beliau kadang-kadang tidak akan bertanya ulang. Nah, itu penting sekali menyiapkan provider yang benar-benar sinyalnya bagus. Utamakan kalau memang ada WiFi, utamakan di WiFi. Kalau WiFi itu biasanya jarang sekali gangguan. Apalagi di perkotaan misalnya. Kalaupun Bapak Ibu ada di pedesaan, mungkin mengungsi sebentar ke tempat famili atau keluarga yang ada jaringan WiFi. Kalaupun tidak, Bapak Ibu siapkan provider yang terbaik. Atau backup, tadi yang disampaikan Bu Yuanita juga, backup dengan beberapa provider yang berbeda. Jadi kalau misalnya Telkomsel, misalnya yang kurang baik, bisa Ibu gunakan dengan paket data yang lainnya. Nah, untuk jadwal wawancara, itu jadwal dan tautan Google Meet akan tersedia melalui akun SIM PKB. Jadi Bapak dan Ibu sudah pasti, sudah lolos di tahap 1, akan melakukan seleksi tahap kedua, Bapak Ibu sudah pastikan selalu membuka SIM PKB. Nah, itu Bapak Ibu selalu pantau SIM PKB-nya, untuk jadwal akan terdapat di sana juga, seperti itu. Nah, dipastikan Bapak Ibu sudah siap hadir 5 menit sebelum pelaksanaan. Jadi, upayakan Bapak Ibu sisihkan waktu agar Bapak Ibu benar-benar siap secara mental, baik secara fisik, karena kita butuh mental di situ, karena namanya kita tes itu kita akan ditanya, nanti akan berhadapan dengan 2 asesor yang latar belakangnya sangat luar biasa, mereka punya pengalaman yang sangat luar biasa. Kita akan ditanya dengan tahapan-tahapan yang sangat luar biasa, kita akan dicecer dengan pertanyaan itu sebenarnya awalnya dari kita. Nah, pertanyaan itu awalnya dari kita menyampaikan, Bapak Ibu pengalamannya bagaimana? Nah, berikanlah pengalaman yang terbaik yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan, sehubungan dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan yang berhubungan dengan pembelajaran pastinya. Yang itu memang faknya kita. Kalaupun nanti akan digali lagi ke organisasi, itu yang memang benar-benar Bapak dan Ibu pernah lakukan, dan Bapak Ibu memang benar-benar menguasai. Jadi kita tidak akan terjebak di sana. Nah, nanti untuk kegiatan wawancara itu akan berlangsung kurang lebih 60 menit. 60 menit itu sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu. Kita kalau namanya bertemu, ingin wawancara gitu dengan waktu yang 60 menit 1 jam. Aduh, bayangin nggak selesai-selesai. Tetapi nanti setelah kita ada di situ Bapak dan Ibu, waktu itu akan kurang. Waktu itu akan kurang, pastikan itu. Jadi Bapak Ibu niatkan, semangatkan diri, jadi Bapak Ibu nanti pastikan Bapak Ibu pasti bisa. Nah, nanti kandidat akan diwawancarai oleh 2 orang asesor pada saat yang bersamaan. Jadi 2 asesor itu hadir bersamaan bersama kita di Google Meet bersama kita, dan beliau nanti akan bertanya secara bergiliran dan saling bertanya secara bergiliran. Nah, tugasnya Bapak dan Ibu berikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Tadi sudah saya sampaikan di depan, berikan pengetahuan yang pernah kita lakukan, yang pernah Bapak Ibu lakukan, yang sudah Bapak Ibu miliki. Jangan mengarang bebas. Nah, di sini jangan mengarang bebas. Kalau kita mengarang bebas, nanti kita akan terjebak di dalamnya. Jadi pengalaman kita, pengalaman sekecil apapun, kalau itu pengalaman kita, nanti akan lebih bermakna. Baik, kita lanjutkan. Oke. Yang perlu Bapak Ibu persiapkan, sini jaringan internet yang baik, tadi sudah saya sampaikan. Komputer, bisa Bapak Ibu siapkan komputer, bisa tablet, bisa smartphone, dengan kamera video dan mikrofon yang baik.
pastikan itu. Nah, pastikan komputer atau laptop atau perangkat Bapak Ibu yang digunakan memiliki baterai yang cukup. Bila perlu, chargernya memang langsung terpasang. Takutnya kita biasanya kalau merasa sudah penuh, gitu. Seperti pengalaman saya itu sering seperti itu. Merasa sudah penuh, nggak dicas. Ternyata tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan. Itu kalau dalam posisi kita wawancara itu akan menguras emosi kita. Jadi kita jadi pasti akan galau, pasti akan sibuk mencari ke sana sini dan waktu akan habis. Jadi siapkan kalau menggunakan laptop, pastikan laptop tertaut chargernya, aman. Jadi kita akan aman. Terus meletakkan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara dan gambar dengan baik. Karena di situ tampak wajah kita benar-benar ada di depan kamera. Jadi kita juga bisa memperhatikan langsung tampilan kamera dari asesor. Itu. Jadi pastikan komputer atau perangkat Bapak dan Ibu benar-benar bisa menangkap gambar dan suara dengan baik. Perlu menggunakan latihan panggilan video untuk memeriksa kualitas suara dalam panggilan video. Jadi Bapak Ibu sebelum melaksanakan itu boleh tes uji coba dulu masuk, sebelum hari H pelaksanaan mencoba. Itu penting sekali kita coba bagaimana audio kita, bagaimana gambar video, tampilan video kita, itu kita cek sebelumnya. Baik. Kita lanjutkan selanjutnya. Unsur penilaian yang dalam seleksi wawancara. Nah, di sini unsur-unsur yang paling Bapak Ibu penting perhatikan yaitu tujuan misi. Tujuan atau misi saat penilaian seleksi di sini. Dalam menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif secara luas baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar. Nah, pastikan Bapak Ibu punya tujuan atau misi. Kita sebagai guru, kita pasti punya tujuan dan misi. Dalam menjalani panggilan hidup sebagai pengajar. Jadi nanti yang Bapak Ibu ceritakan itu. Terus yang kedua, membangun hubungan yang positif. Bagaimana membangun hubungan yang positif? Di sini mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Jadi Bapak dan Ibu mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif. Bagaimana sih Bapak Ibu berkolaborasi dengan teman sejawat, bagaimana berkolaborasi yang positif dalam satuan pendidikan, untuk memfasilitasi pencapaian tujuan. Tadi Bapak Ibu sudah punya tujuan dan misi. Jadi bagaimana mengembangkannya? Bagaimana mengkolaborasikannya agar tujuan kerja sebagai pengajar itu tercapai. Di sini. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga, Bapak Ibu harus punya daya juang, resiliensi. Di sini terus berupaya, fokus dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Jadi pasti kita sebagai guru pernah gagal. Tapi gagal kita selalu berupaya, punya daya juang. Bagaimana untuk mengubah kegagalan kita menjadi suatu keberhasilan. Daya juang itu adalah proses di mana kita berjuang untuk mencapai tujuan. Nah, di sini. Jadi guru yang punya daya juang itulah guru yang hebat. Jadi guru yang tidak pernah patah semangat, guru yang tidak pernah pantang mundur, apapun kalau tujuannya untuk kebaikan, untuk pembelajaran yang lebih baik, untuk menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang lebih baik, kita perlu daya juang. Sini. Oke, selanjutnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu miliki juga untuk di dalam unsur penilaian seleksi ini, Bapak Ibu harus memiliki inisiatif untuk mengambil tindakan. Bagaimana? Bertindak segera untuk mencapai tujuan. Melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum. Dan bersikap proaktif dan mandiri.
Guru-guru yang bersikap proaktif dan mandiri di sini. Kita harus mampu itu. Bagaimana sih menciptakan inisiatif untuk mengambil suatu tindakan yang baik? Kita harus selalu mencari solusi dari semua permasalahan yang kita bisa mengambil hikmah, mencari solusi semua permasalahan yang sudah kita alami. Nanti di situ. Jadi nanti akan ada unsur ini di dalam pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh asesor-asesornya. Nah, pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, sadar di sini Bapak dan Ibu diharapkan sadar akan area kekuatan. Bapak Ibu punya kekuatan di mana? Tunjukkan kekuatan Bapak dan Ibu. Itu sebagai nilai plus. Dan area apa yang perlu diperbaiki sebagai pengajar. Nah, di sini. Jadi Bapak Ibu penting sekali bahwa Bapak Ibu tuh menunjukkan bahwa Bapak itu punya kekuatan satu kekuatan yang bisa menjadi tolak ukur bahwa Bapak Ibu itu punya potensi. Di sini. Nah, di sini juga Bapak Ibu harus mampu mengembangkan orang lain. Di sini Bapak Ibu melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan, atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan oleh coachee. Jadi di sini Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu mampu melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku atau keterampilan atau pengetahuan yang spesifik, yang lebih khusus. Bapak Ibu punya pengetahuan yang lebih spesifik yang dibutuhkan oleh coachee. Jadi Bapak Ibu di sana akan coaching, nanti ada proses coaching, nanti ada coach dan coach, Bapak Ibu sebagai coachee, nanti Bapak Ibu harus bisa melibatkan diri di dalamnya. Yang kelak akan membantu dan menunjang untuk sukses di masa depan. Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, unsur penilaian seleksi juga adalah kematangan etika. Nah, sebagai guru yang baik adalah guru yang matang secara etika. Kepribadiannya matang, etikanya matang. Nah, kemudian menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran. Jadi penting sekali di sini Bapak Ibu jujur. Apapun yang sudah kita lakukan memang benar-benar itu kita gitu. Berperilaku dengan bijaksana serta kasih sayang. Nah, guru pasti, kita semua guru pasti harus punya jiwa kasih sayang, harus bijaksana. Bagaimana kita bisa menjadi guru yang bijaksana, itu tunjukkan pada asesor bahwa kita memang selama ini dalam mendampingi anak-anak didik kita adalah orang yang bijaksana, penuh kasih dan sayang. Itu akan tampak dari apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada asesor. Nah, selaras dengan itu antara perkataan dengan tindakan harus sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai etika profesi dan kebijakan yang ada. Jadi semua harus sesuai. Dan Bapak Ibu juga harus mampu di sini untuk pengambilan keputusan. Mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya dengan cara mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan informasi kuantitatif dan kualitatif. Memilih tindakan terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas, menghasilkan dan mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan tepat waktu. Mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta dan kendala yang tersedia, serta mengoptimalkan konsekuensi yang mungkin muncul. Di sini, Bapak Ibu, dalam pengambilan keputusan mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya. Baik, kita lanjutkan. Nah, penilaian asesor oleh peserta. Nanti setelah kegiatan wawancara selesai, Bapak dan Ibu akan melakukan umpan balik kinerja asesor setelah peserta seleksi melaksanakan wawancara. Nanti kita akan dibagikan link di sana. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan memberikan umpan balik tentang kinerja asesor setelah kegiatan wawancara. Umpan balik itu bersifat rahasia. Jadi hanya Bapak dan Ibu
dan tim asesor yang tahu. Jadi tidak boleh umpan balik itu disebar ke medsos atau disebarkan ke teman-teman yang lain. Jadi cukup Bapak dan Ibu sendiri, dan itu karena itu bersifat rahasia. Nah, setelah peserta memberikan umpan balik, hasilnya hanya untuk tim pengembang. Jadi itu nanti akan dikembalikan ke tim pengembang, jadi Bapak dan Ibu tidak berhak untuk mempublikasikan apa sih umpan balik kegiatan wawancara dan simulasi. Gunanya untuk apa Bapak dan Ibu? Bapak Ibu melakukan umpan balik kinerja asesor adalah untuk perbaikan dan pengembangan kualitas proses seleksi. Nah, penilaian asesor oleh peserta untuk pemberian umpan balik kinerja asesornya, yaitu lakukan proses wawancara. Setelah wawancara berakhir, kita tadi sudah melakukan proses wawancara, setelah berakhir, kandidat akan mendapatkan notifikasi atau informasi pemberian umpan balik kinerja asesor. Nah, dibaca informasinya dengan seksama. Pastikan Bapak Ibu membaca dengan seksama. Pilih lanjut untuk pengisian formulir umpan balik kinerja asesor. Jawab dengan jujur dan terbuka, sesuai gambaran proses wawancara yang baru saja diikuti. Jadi penting sekali di sini Bapak dan Ibu untuk menjawab dengan jujur dan terbuka. Bagaimana sih proses wawancara yang baru saja dilalui? Nah, pasti mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak akan mengalami kendala. Tapi jika terjadi kendala teknis dalam pelaksanaan baik simulasi mengajar dan wawancara, Bapak dan Ibu silahkan langsung lapor kepada tim pemantau. Jadi sebelum kita melakukan seleksi simulasi dan wawancara, pastikan Bapak Ibu sudah punya nomor kontak tim pemantau. Biasanya kita sehari sebelum atau 2 hari sebelumnya sudah dikontak oleh tim pemantau bahwa beliau yang akan memantau kegiatan simulasi dan wawancara kita melalui email. Nanti kadang ada juga yang mereka memberi nomor WA. Jadi komunikasi yang lebih cepat WA. Apabila terjadi kendala teknis, mungkin tiba-tiba Bapak Ibu lepas dari Bapak Ibu, maksudnya di sini Bapak Ibu tiba-tiba jaringan hilang seperti itu. Bapak Ibu tidak bisa masuk. Bapak Ibu terkendala dengan sinyal atau mungkin ada kendala lainnya yang berhubungan dengan teknis, Bapak Ibu langsung berhubungan dengan tim pemantau. Nah, di sini melalui email guru penggerak Kemdikbud.go.id untuk emailnya. Bapak Ibu bisa menghubungi ini. Baik, kita lanjutkan. Silakan. Kita sudah sampai saat kita berbagi pengalaman dalam forum tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke moderator untuk forum tanya jawab, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bu Duyasi sudah memaparkan materi terkait wawancara. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa raise hand. Kita buka yang pertama 1 termin terlebih dahulu untuk 3 pertanyaan. Sudah ada Ibu Desi Suryanti. Baik, silakan Ibu Desi Suryanti. Monggo silakan apa yang ingin Ibu tanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas masukan juga pencerahan yang diberikan kepada kami, para peserta PPG Angkatan ke-9. Di sini saya mau bertanya sedikit, Bu. Sebelumnya saya pernah mengikuti tes PPG ini di tahap ke-7. Tahap ke-7 saya sudah sampai ke tahap
wawancara. Nah, di tahap wawancara ternyata belum bisa lolos untuk ke tahap berikutnya. Kemudian di tahap 8 saya ikut kembali, itu dari tahap pertama saya memang sudah tidak lulus. Nah, ini yang ketiga kalinya saya ikut dan sudah melewati tahap kedua. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, biasanya apa kriteria yang dinilai di tahap ketiga sehingga seorang CPG itu layak untuk bisa mengikuti tahap berikutnya? Mungkin itu, Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa 3 kali. Oke. Silakan Bu Baik. Siti. Ini langsung dijawab atau kita tunggu sampai 3, Bu Yuan? Boleh 3 aja dulu kayaknya ya, Oke. biar langsung gitu ya. Baik. Untuk selanjutnya Bapak Safri dari Lampung Utara. Silakan Pak Safri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuanita Parasta, saya akan bertanya ya. Dalam melakukan praktik pembelajaran nanti, apakah boleh kita menggunakan proyektor di suatu ruangan gitu? Terus minta kriteria apa aja yang bisa dinilainya itu yang positif gitu, Bu. Jadi minta tip-tipnya aja. Jadi mohon penjelasan dari Ibu, kami cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safri. Ini nanti minta tips-tips dari Bu Yuan. Oke, selanjutnya Bapak Leonardo Junardi. Silakan Bapak. Masih di mute Pak Ya. Leonardo. Masih di mute. Masih di mute, Pak. Tadi sama hostnya masih di mute suaranya, Ibu. Nggak bisa saya buka. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi Bapak Ibu semua, para narasumber dan pemateri yang hadir pada siang hari ini. Kurang lebih juga gambarannya sama sih Bu yang mau saya tanyakan. Saya sudah mengikuti dari angkatan 4 sampai dengan angkatan 4 itu di tahap pertama memang belum lolos. Terus tahap ke-7 dan 8 itu sudah mengikuti sampai tahap juga. Nah, tapi berdasarkan pengalaman kemarin masih ada rasa tanda tanya besar karena saya mengikuti ini bukan, kalau saya pribadi, bukan karena iming-iming dari misalnya jadi kepala sekolah dan lain sebagainya, tapi saya ingin mengembangkan diri untuk mengikuti dengan baik. Makanya di SIM PKB saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh SIM PKB. Tapi hanya sayang sekali Bu, kalau misalnya ini kuotanya kan sangat terbatas dan kita semua itu masih mengambang. Misalnya ketika dilakukan webinar seperti ini kan membantu kami sebenarnya gambarannya. Tapi di angkatan 8 kemarin saya melakukan simulasi mengajar. Nah, kebetulan itu jadwal yang sebelum saya itu tidak bisa melakukan di jam itu juga, dan saya dihubungi oleh tim pemantau dan lewat via telepon maupun chat untuk maju dari sesi yang seharusnya milik saya. Nah, karena memang belum kan tidak kerespon, karena memang saya lagi menyiapkan alat peraga dan menyiapkan apa yang harusnya saya siapkan di sesi saya, maka saya masuk sebelumnya. Kan katanya kita masuk lebih sebelum pada waktu yang ditentukan gitu ya. Nah, pada waktu itu asesornya satunya masih belum masuk, Ibu. Terus sampai dihubungi asesor satunya beberapa kali baru masuk. Nah, terus asesor berpikir bahwa itu di waktu saya, bukan di waktu saya yang sebenarnya, tapi di waktu yang satunya tadi yang berhalangan hadir di sesi itu. Nah, jadi bad mood-nya itu udah dari awal, Bu. Nah, maka karena kita udah ngobrol banyak sama asesor satu, nah setelah simulasi mengajar, karena saya memang menggunakan smartphone sebagai medianya karena lebih cerah dan bisa lebih jernih digunakan, terus suaranya juga supaya tidak terhambat ketika takutnya nanti
sayanya itu hilang-hilang gitu loh Bu. Nah, di saat simulasi mengajar kan saya memang dari Prodi Mapel Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, tapi di saat mendaftar kan memang saya diberi tugas untuk mengajar PAK. Nah, saya mengupload menggunakan PAK dan diterima sampai dengan tahap 2 ini. Nah, pada waktu saya menjelaskan, RPP yang saya gunakan itu cukup kaget karena mapelnya kan belum familiar yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi waktu saya saat menjelaskan itu simulasi mengajar sesuai dengan RPP yang saya buat, terus masih dipertanyakan jenjangnya gitu. Sedangkan kalau untuk mapel PAK kan SMK dan SMA itu sama, meskipun di sama-sama kelas 12. Nah, jadi ketika di simulasi mengajar juga, saya memberi informasi kepada asesor bahwa waktu di pembekalan itu harus disampaikan apa yang kita pakai sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Nah, jadi saat saya masih konfirmasi kalau saya menggunakan smartphone dan tidak menggunakan laptop, nah terus media yang saya gunakan ternyata itu udah di start sama asesor satunya untuk waktu simulasi saya mengajar Bu. Kan saya juga menggunakan waktu ketika asesor mengatakan silakan dimulai. Nah, jadi selisih waktu, Bu, antara waktu yang saya gunakan dengan asesor. Maka waktu saya dengan asesor yang terlambat itu dipotong. Terus memang diperingatkan dengan sisa waktu. Nah, otomatis refleks kita akan menjawab ya, Bu ya. Ternyata itu akan mengurangi waktu yang ada pada kita gitu kan. Terus kalau semacam itu, apakah kita dalam penilaiannya juga karena umpan baliknya di terakhir ya Bu ya, itu menjadi penghambat kita untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak? Itu yang pertama ya Bu ya. Terus yang kedua, di sesi pertanyaan, nah si asesor satunya itu memberi pertanyaannya kurang konkret Bu. Jadi sampai asesor si pertama itu memperjelas dan menanyakan sama asesor kedua yang dimaksud itu seperti apa, karena pertanyaannya nggak konkret apa yang mau dimaksud gitu. Misalnya begini, waktu misal ketika simulasi RPP yang Maaf, Bapak Pak gunakan, Leonardo, ya Bapak, mohon maaf, bisa Bapak lebih fokus gitu ya, apa yang ingin ditanyakan kepada Bu Yuan, sehingga kami juga nanti untuk menjawabnya bisa fokus. Ini mohon maaf, karena iya ya banyak Bu. antrian dari Bapak Ibu yang lain. Monggo silakan difokuskan ya Pak ya. Ya, Iya Bu, terima kasih Bu. Yang pertama itu tadi Bu berkaitan waktu kan tidak sama dengan asesor, sedangkan waktu dimulai itu bersama. Nah, jadi selisih waktu saya berkurang dari waktu yang memang bersamaan. Tadi kita sama-sama pakai stopwatch. Nah, itu kesalahan apakah sepenuhnya kita ketika kita nanti dinilai untuk tidak bisa melanjutkan ke ke tahap selanjutnya, meskipun itu hanya penutup yang belum kita selesaikan. Sudah sampai tahap refleksi dan kesimpulan. Terus yang kedua, ketika ada pertanyaan seperti itu, kan tadi kita sangat diminta untuk hati-hati sinyal supaya ketika bertanya dan lain sebagainya itu terdengar dengan jelas. Nah, ketika asesor itu mempertanyakan dan pertanyaan sampai dengan asesor satunya juga dipertanyakan karena kurang konkret, apakah itu salah kita untuk pemahamannya? Yang untuk memahami pertanyaan itu untuk bisa dinilai kemampuannya melanjutkan ke sesi berikutnya. Terus yang ketiga, apakah di sesi wawancara, Bu, sebagai pegangan kita telah mengisi isai. Nah, apakah itu kita bisa gunakan sebagai pegangan kita dalam hal membacanya ketika kita lupa, karena isai itu kan banyak dan karakter yang kita ceritakan ya banyak. Jadi supaya katanya kan harus sesuai dengan apa yang kita isi. Dan kita kan nggak nyontek karena itu jawaban memang milik kita gitu. Ada 3 pertanyaan gitu. Mohon maaf sebelumnya teman-teman Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum ya warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan dari Bapak Ibu. Sepertinya kita jawab dulu ya Bapak Ibu untuk 3 penanya. Untuk yang pertama tadi dari Bu Desi. Bu Desi tadi itu memang riwayatnya pernah mengikuti tes PPG Angkatan 7. Nah, kemudian yang ingin dipertanyakan yaitu mengenai kriteria kelulusannya itu seperti apa. Monggo apakah dari Ibu Iwan atau Ibu Dwi Asih yang akan menjawab pertanyaan dari Bu Desi? Bu Mungkin Iwan. Oh, boleh saya dulu. Iya, Bu Atau Iwan. mungkin Bu Dwi Asih dulu yang wawancara ini soalnya. Bu Dwi gimana? Bu Dwi? Saya Silakan atau Bu Ibu? Yuan, silakan Bu Yuan, nggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin ini bisa sekaligus menjawab ketiga punya teman-teman juga ya. Ada beberapa yang bisa Iya, Bu. saya luruskan di sini bahwa Bapak Ibu semuanya tes tahap kedua, seleksi tahap kedua itu terbagi menjadi 2, simulasi mengajar dan wawancara. Jadi tidak ada simulasi mengajar itu dinilai lalu akhirnya tidak bisa ikut wawancara, misalnya sudah tidak ada. Jadi dia satu kesatuan. Jadi nilainya adalah akumulasi seperti itu. Jadi nilai di tes simulasi tidak akan mempengaruhi nilai di wawancara, tapi akan mempengaruhi nilai secara keseluruhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tesnya tuh tidak 3 tahap, tapi hanya 2 tahap. Ya. Yang pertama adalah esai dan berkas, bukan pemberkasan. Lalu berikutnya adalah simulasi mengajar dan wawancara. Jadi itu adalah satu kesatuan Bapak Ibu ya. Oke, itu yang ingin saya luruskan pertama. Lalu tipsnya untuk wawancara. Baik, akan saya share screen. Sebenarnya itu sudah dicuplik di bagian sebentar saya share screen dulu. Sebenarnya sudah cuplik di saat Bapak Ibu membuka bagian pengumuman. Nih ya, di bagian pengumuman Bapak Ibu bisa lihat di bagian wawancara ini adalah hal yang ingin didengar oleh si pewawancara. Ini contohnya. Apa itu? Misal contohnya begini, saya mengalami beberapa hambatan gitu kan ya, terus itu pihak sekolah. Nah, jadi ini maksudnya apa sih Bapak Ibu? Ini adalah teknik STAR namanya dalam wawancara. Teknik STAR namanya. Apa itu teknik STAR Bapak Ibu? Saya akan jelaskan sedikit di sini, mudah-mudahan bisa menjawab buat teman-teman yang lain juga. Saya ada gambar kemarin di sini ya, cuman oke ya. Bentar. Bentar, saya buka dulu. Jadi teknik STAR itu ada 4 tahap nih. Oke, ini bisa diperbesar tidak ya? Bisa. Oke, di bagian ini ya. Nah, mudah-mudahan bisa terlihat. Pertama itu adalah situation. S-nya adalah situation, T-nya adalah task, E-nya adalah action, dan R-nya adalah result. Jadi Bapak Ibu, pertama ketika menjawab wawancara, sebenarnya dari esai juga sih. Jadi ketika menjawab wawancara, deskripsikan dulu situasinya seperti apa. Ya, situasinya yang dihadapi itu sebenarnya seperti apa. Kalau misalnya kita lihat tadi kan di sini situasinya adalah saya itu mengalami beberapa hambatan saat menjalankan pola hidup, gitu. Ya, jadi apa yang terjadi? Pihak orang sekolah, orang tua, kantin itu nggak mendukung saya, seperti itu. Nah, jadi terus itu adalah S-nya, gitu kan ya. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Task. Challenge-nya, apa namanya, tantangannya Bapak Ibu tuh apa sebenarnya? Dan ekspektasinya, harapannya nanti apa? Kenapa itu harus terjadi? Kenapa harapan Bapak Ibu tuh maunya saya kayak gini loh. Karena kalau saya bisa begini, nanti saya akan begini. Nah, itu ya, itu di ini ada di bagian kalimat sini. Oke, ini tidak terlihat sama saya ya. Oke nih, selama 2 tahun saya melakukan apa gitu kan misalnya gini, dan bagaimana cara bisa mendukung masing-masing. Nah gitu. Jadi berikan tantangan yang sedang dihadapi apa dan harapan-harapan yang diinginkan apa. Oke, lalu apa yang dilakukan? Bagaimana Bapak Ibu melakukannya? Oke, dan yang terakhir dampaknya seperti apa? Sudah. Jadi runut ketika menjawab wawancara, dimanapun Bapak Ibu melakukan wawancara,
mau Bapak Ibu melamar pekerjaan, teknik STAR ini adalah teknik yang populer dipakai oleh pihak-pihak HRD biasanya penerimaan pekerja begitu kan. Jadi detailkan dulu situasi yang ada seperti apa sehingga si pewawancara itu tahu dan merasakan seperti melihat kita flashbacknya tuh terekam, dia tergambar seperti itu kan ya. Dulu itu begini, saat itu saya melakukan ini gitu kan ya. Nah, keadaan saya begini. Nah, lalu saya pengennya itu tidak seperti itu. Saya pengennya begini, tapi tidak dapat karena begini. Terus, maka yang saya lakukan untuk itu adalah apa? Bagaimana Bapak Ibu melakukan itu ceritanya detail ya. Waktu itu saya misalnya melakukan inisiatif, saya mengajak teman saya untuk memungut sampah walaupun bukan guru piket misalnya seperti itu. Lalu dampaknya seperti apa? Jadi setelah melihat guru-gurunya memungut sampah, ternyata murid-murid tuh 1, 2 ngikut, akhirnya semua ikut memungut sampah misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari situasi yang ada, lalu tantangan dan harapan yang diinginkan, apa yang Bapak Ibu lakukan, dan dampaknya seperti apa. Jadi itu yang ingin didengar oleh si pewawancara. Sekaligus tadi untuk esai tadi ya, menyinggung sedikit tentang wawancara, itu esai. Esai itu boleh dibaca tidak Bapak Ibu? Boleh. Tapi bacanya sebelum wawancara dilakukan ya. Gitu, kita nggak bisa Bapak Ibu ketika kita melakukan wawancara, kita ada contekan. Itu sangat tidak natural sekali. Percayalah Bapak Ibu, ketika yang Bapak Ibu tuliskan di esai itu adalah pengalaman pribadi, itu akan dengan mudah kita menyampaikannya kembali secara lisan, walaupun kalimatnya tidak sesuai, tidak sama persis dengan yang kita tulis di esai. Bu, saya lupa apa yang saya tulis di esai. Saya menceritakan pengalaman saya yang lain. Silahkan. Pewawancara, asesor akan sangat terbuka dengan hal-hal seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita tuliskan di esai. Mungkin karena pengalamannya banyak, yang ditulis di esai itu pengalaman A, lalu Bapak Ibu ketika wawancara, pertanyaannya sama di esai, lalu menceritakan pengalaman B. It's okay, nggak masalah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin itu dari wawancara untuk saya. Mungkin Bu Dwi mau menambahkan terlebih dahulu? Atau mungkin kita langsung gitu kali ya Bu Siti ya, karena waktunya juga. Ini Bu Iwan terkait dari pertanyaan Pak Safri yang terkait bolehkah menggunakan proyektor? Oh boleh banget Bapak Ibu, boleh banget. Jadi ketika Bapak Ibu mau melakukan simulasi mengajar, di RPP-nya ada Bapak Ibu menampilkan slideshow, menampilkan slide gitu, PPT gitu ya, boleh. Jadi menampilkan PPT, jadi seperti yang saya katakan tadi, siapkan layar atau siapkan dinding putih, siapkan proyektornya, ditampilkan seolah-olah Bapak Ibu sedang mengajar, di depan Bapak Ibu ada siswa, nanti mengajar menggunakan PPT boleh, tapi dilihat lagi waktu ya, karena kita cuma 10 menit. Jadi berlatihlah Bapak Ibu, biar 10 menit itu ada, mulai dari kita salam pembuka sampai kita salam penutup. Jadi memang banyak sekali yang akan di-cut, misalnya kegiatan siswa dalam berdiskusi, itu kan waktunya lama ya gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya bilang gitu kan ya, mohon maaf agak kasar, kita kayak orang gila. Betul Bapak Ibu, kita kayak orang gila. Jadi misalnya seperti ini. Baik anak-anak, Ibu membagikan LKPD, jadi setelah ini kita akan belajar dalam kelompok, nanti kegiatannya anak-anak akan melakukan simulasi bagaimana caranya menendang bola dan menendang bola. Nanti menendang bolanya gantian ya. Misalnya dalam PJOK nanti gantian ya Nak ya. Nanti yang misalnya Ani, sebutkan nama anak. Ya, sebutkan nama. Ya Bapak Ibu, nama apa aja yang teringat di nama anak, nama suami, nama istri ya. Coba nanti misalnya Ani yang menendang, nanti Budi yang memperhatikan. Balik nanti Budi yang menendang, Ani yang memberikan penilaian seperti apa. Nah, nanti LKPD-nya Ibu akan bagikan melalui ketua kelas. Dodi mana ya? Oke, Dodi ini Nak. Oke, sudah dibagikan ya Dodi. Terima kasih Dodi. Oke, anak-anak sekarang silakan melakukan praktek sesuai dengan LKPD. Ibu kasih waktu misalnya 50 menit. Oke. Atau 30 menit, 30 menit. Baik, anak-anak. Jadi berikan jeda sedikit 1-2 detik lalu. Oke, anak-anak, terima kasih udah selesai. Jadi kita kayak
seolah-olah itu sudah dilakukan. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi pokoknya kita berlatih bagaimana 10 menit itu cukup. Dan apa yang katanya tips simulasinya biar apa ini tadi maksimal ya. Yang pertama sudah saya katakan tadi, biar maksimal 10 menit itu dari salam pembuka sampai salam penutup itu dilakukan. Lakukan seolah-olah sedang melakukan penilaian. Jadi Bapak Ibu tuh boleh megang kertas seolah-olah sedang melakukan penilaian. Boleh ya. Kalau saya Bapak Ibu, kita kan menghadapnya itu ke ini. Menghadap kamera ya. Jadi orang itu menghadapnya ke kita. Bapak Ibu bisa memberikan sebuah layar di belakang. Ya. Jadi itu yang saya lakukan dulu. Ini terus terang ya. Ini yang saya lakukan dulu gitu. Jadi yang saya lakukan dulu, saya berada di ruang sholat saya cukup kecil. Jadi di dinding di belakang kamera, jadi kan mereka tidak melihatnya ya. Saya ngeprint RPP saya besar-besar. Kenapa Bapak Ibu? Yang namanya penilaian, pembelajaran, apapun itu bentuknya yang pakai RPP, yang paling baik itu adalah kita melakukan runtut dari awal sampai akhir sesuai RPP kita tanpa ada yang tertinggal dan terlupa. Gimana caranya biar tidak tertinggal dan terlupa? RPP itu di print besar-besar Bapak Ibu. Tempel di belakang. Jadi kita itu sambil melihat, oh habis ini ngapain ya? Dilihat di situ, oh habis ini berdoa, oh habis ini ngapain. Seperti itu. Itu tips dari saya. Ya Bapak Ibu ya. Dan itu nggak masalah karena kan tidak terlihat juga dari kamera seperti itu. Ya, jadi kita kayak ada contekan gitu. It's okay, nggak masalah. Ya. Oke. Oke, untuk mapel PAK. Bapak Ibu semuanya memang PAK ini mapel yang kurang familiar, maka tadi kan Bapak adalah guru bahasa Indonesia, coba Bapak berikan pembelajarannya bahasa Indonesia saja, kalau itu saran dari saya ya. Apakah waktu yang tidak pas akan mempengaruhi penilaian? Ya, akan mempengaruhi penilaian, sangat mempengaruhi penilaian. Oke, itu saja dari saya, mungkin Bu Dwi bisa menambahkan sebelum kita masuk pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Bu Ionita. Saya hanya menambahkan secara global. Tadi Bu Ionita sudah menjelaskan secara rinci. Di sini tadi kriteria agar lolos. Jadi apa sih agar lolos wawancara? Kriteria Bapak Ibu yang penting fokus. Fokus pada pengalaman kita yang kita ceritakan. Jadi pengalaman kita fokus di sana Bapak dan Ibu. Dan ceritakan apa yang sudah dilakukan. Jadi intinya itu. Jadi kalau kita yang mengawali cerita itu kan dari kita Bapak dan Ibu. Asesor tuh nggak tahu apa pengalaman kita. Begitu kita mengawali menceritakan pengalaman kita fokus pada pengalaman itu. Jadi bagaimana peran kita di sana, apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi fokus di sana Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu fokus pada pengalaman yang Bapak Ibu sampaikan di awal. Itu nanti asesor akan menggiring. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa hambatannya, terus ceritakan Bapak Ibu. Kalaupun memang ada hambatan, bagaimana Bapak Ibu mensiasati hambatan itu, bagaimana Bapak dan Ibu mencari solusi setelah mendapatkan hambatan itu, pasti itu. Jadi sampai tadi disampaikan di depan tadi kan ya, itu akan menjadi pengalaman, benar-benar pengalaman kita yang bermakna yang kita ceritakan kepada asesor. Jadi asesor itu akan meyakini benar-benar itu memang sudah kita lakukan. Gitu. Jadi jangan menceritakan sesuatu yang kita tidak paham. Di situ kita ditanya pertanyaan awal, kita jawab sesuatu yang belum pernah kita lakukan, sesuatu yang kita tidak pahami, kita akan bingung sendiri nanti setelah akan ditanya. Yang berikutnya, mereka akan paham pandai menggali pertanyaan dengan pertanyaan yang baru, dengan pertanyaan yang lebih sulit lagi kita jawab, tapi kalau itu pengalaman kita akan mudah menjawabnya. Ceritakan saja Bapak dan Ibu. Ceritakan saja gitu. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi saya punya pengalaman ini gitu. Jadi saya ceritakan dari mulai awal saya ikut bergabung di situ sampai bagaimana situasinya, bagaimana ada hambatan apa, hambatannya itu saya ada solusinya enggak, solusinya seperti apa, itu ceritakan. Terus dan yang paling penting kalau tidak ditanya jangan kita buat statement apapun. Kita fokus dengan asesor. Kalau nggak ditanya lebih baik kita diam. Nanti dia akan menjawab. Kita jawab sesuai dengan pertanyaan asesor saja. Kembangkan sesuai dengan pertanyaan asesor saja. Yang tidak perlu kita jawab. Itu akan membuat kita menjadi tambah bingung. Tuh, itu pengalaman saya. Terus ada
asesor itu mereka kadang-kadang menjatuhkan kita, Bapak dan Ibu. Tujuannya apa? Biar kita bingung. Saat kita dijatuhkan, kita harus bisa bangkit. Bagaimana sih? Kadang-kadang asesor itu mengecilkan kita, gitu. Tapi jangan dijadikan itu sesuatu, anggap itu jadikan motivasi. Ada asesor yang mengecilkan kita saat memberikan pertanyaan. Itu ada beberapa asesor yang seperti itu. Tapi itu jadikan motivasi untuk Bapak Ibu. Saya harus bisa menjawab dengan baik, gitu. Dan jawaban Bapak Ibu mengalir saja. Mengalir seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau itu pengalaman pribadi kita, jawabannya pasti akan mengalir sampai ke visi dan misi yang di awal. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Yuanita. Saya hanya menguatkan saja. Oke. Oke, Bu Siti, izin sebentar tadi menambahkan Bu Siti soal share screen tadi, benar saya melihat di chat tadi ya. Untuk PPT itu boleh, yang nggak boleh itu share screen, betul. Jadi kita nggak boleh pakai layar Jimit kita tuh untuk share screen PPT kita. Jadi gunakan benar-benar layar atau dinding putih, saya bilang kan tadi gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuan. Untuk penanya selanjutnya itu ada Bapak Danang Rianto. Ya, monggo silakan Pak Danang. Masih di mute, admin, tolong Pak Danang Rianto. Admin, tolong di unmute. Admin, Ibu. Baik. Ya sudah. Ya, monggo, admin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang hebat semua, terkhusus kepada Budi dan Bu Nita. Tadi terima kasih. Pertanyaan saya tadi sudah terjawab semua sebenarnya Ibu. Cuma saya ke teknis saja, yaitu yang pertama tentang kaitannya dengan sebenarnya dari pengalaman Bu Dwi atau Bu Nita, ini kita lebih baik menggunakan LCD atau memang pakai HP. Karena pengalaman dari teman saya, mohon maaf Bu Nita, tadi kan di belakang diminta ada tempelan-tempelan gitu, nggih. Tapi ada pengalaman teman kami yang sebelum saya itu ternyata ada asesor yang meminta untuk HP-nya diputar seluruh ruangan. Itu ada yang seperti itu. Tapi kemarin yang dengan barengan dengan angkatan kita itu tidak seperti itu, Tapi yang dulu disuruh mutar, Ibu. Jadi ya gelabakan, kalau nanti ditempel-tempel itu gelabakan, Ibu. Bahasa Jawanya gelabakan gitu, Bu. Jadi ada yang ditempel gitu, ada yang mensiasati dengan menggunakan dua LCD, yang satu menggunakan LCD, yang satu menggunakan layar layar komputer. Jadi mohon maaf dalam tanda kutip, tempelan-tempelan tadi masuk ke layar komputer. Tapi ini berbahayanya ketika disuruh sebelum simulasi langsung disuruh muter dulu bagaimana kondisi ruangan. Wah, gelabakan itu Ibu. Itu yang satu. Jadi lebih baik mana menggunakan LCD atau menggunakan HP, karena saya mencoba itu kok saya nyamannya pakai laptop, tapi kalau pakai HP, kemarin teman-teman saya pakai HP. Jadi pengalaman Bapak Ibu-ibu bagaimana terkait dengan teknis ini. Kemudian tentang wawancara tadi sudah ada star, terima kasih Bu Nita, ada informasi baru untuk saya itu. Dan tadi Bu Dwi juga gitu, ada pertanyaan jebakan. Pertanyaan kedua tentang wawancara itu apakah kaitannya dengan memang seperti yang Isai tadi yang disampaikan Isai, cuma apakah ada pertanyaan-pertanyaan itu persentasenya itu lebih banyak kepada pedagogiknya atau memang pengalaman hidup kita sebagai seorang pengajar, Ibu? Itu. Kemudian kaitannya dengan proses ini Bapak Ibu, kan kita sudah tahap kedua bahasanya Ibu ya, sudah tahap kedua tentang simulasi mengajar dan wawancara ini. Setelahnya, apakah ada lagi, kalau kita dalam tanda kutip kita harapannya semua lulus, insya Allah meskipun tidak, pasti akan mengerucut, tapi harapannya semua lulus. Kalaupun kita lulus di tahap ini, kemudian apakah ada setelah proses 6 bulan atau 7 bulan ke depan itu sampai Desember, itu masih ada lagi tes-tes berikutnya, atau kalau menurut informasi yang saya dapat dan itu apakah benar, yang penting ini lulus dulu, setelah nanti proses 1 sampai 6 bulan ke depan itu, ya sudah, artinya nanti dapat sertifikat langsung lulus. Kalau iya,
Saya dengan teman-teman kami mengatakan berarti kalau memang seperti itu ya session kita yang daring ini ya memang harus all out, dikeluarkan semua keahlian kita, keilmuan kita keluarkan semua, karena nanti setelah ini kan benar-benar kita akan dimentor oleh Bapak Ibu guru yang memang cerdas-cerdas. Jadi kita tinggal nanti mendapatkan sertifikat. Itu pertanyaan saya yang ketiga. Terima kasih Bu Dwi, Bu Yunita. Mohon jawabannya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Danang Rianto. Ini nanti ada juga pertanyaan yang sama dari Bu Lucy di kolom chat terkait bolehkah menggunakan 2 device ya Bu, HP dan laptop, itu nanti bisa dijawab sekalian. Satu lagi Bapak Dekiansah, masih enggak ya? Sepertinya beliau sudah, ya sudah enggak raise hand. Ibu Septiana, silakan Ibu Septiana, sebelum nanti dijawab oleh Ibu Yuan atau Bu Dwiasih. Tolong di unmute untuk Bu Septiana Dewi. Oke. Tolong di unmute admin untuk Septiana Dewi. Ya, sudah. Sudah Silakan Bu. kedengaran suara saya, Bu? Sudah Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya Septiana Dewi Susanti dari Lampung Tengah. Yang ingin saya tanyakan, tadi Ibu mentor menjelaskan tentang di RPP itu harus ada penilaian ya Bu ya. Walaupun di simulasinya itu nanti tidak sampai penilaian, tapi di RPP itu sebaiknya harus ada penilaian. Kalau tidak salah tadi saya menangkap penjelasan dari Ibu. Sedangkan di format RPP yang di CGP Angkatan 9 itu formatnya itu hanya pendahuluan, kegiatan inti, sama penutup. Jadi kemarin itu saya membuatnya RPP yang untuk saya upload itu hanya sesuai dengan format yang tertera untuk pendaftaran kemarin Bu, pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Apakah penilaiannya itu harus spesifik, harus kita melaksanakan evaluasi di RPP-nya itu, atau cuman misal kita di diskusinya itu gurunya bahasanya ecak-ecaknya itu melaksanakan penilaian di diskusi saja. Seperti itu Bu pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Septiana ya untuk pertanyaannya. Sudah 3 penanya, jadi kita akan menjawab terlebih dahulu. Untuk yang dari Bapak Danang Rianto ya, Bapak Danang Rianto tadi terkait lebih baik menggunakan HP atau laptop, kemudian apakah wawancara itu nanti lebih fokus ke esai atau ada pengalaman-pengalaman lain yang ditanyakan. Untuk menjawab, silakan Ibu Iwan atau Bu Dwiasih. Silakan Bu Dwi terlebih dahulu. Saya coba dulu ya. Ya, Ibu Dwi Silakan, Bu terkait Dwi. wawancara, silakan Bu Dwi. Oke. Ini saya akan menanggapi pertanyaan Pak Danang Rianto tadi. Apa lebih baik menggunakan provider apa? Provider. Misal tadi HP atau laptop itu tadi ya. Itu sebaiknya kalau pengalaman saya Pak, lebih baik menggunakan laptop. Kenapa? Kita lebih mudah Pak kalau menggunakan laptop. Jadi kita nggak, walaupun kalau HP bisa menggunakan atau enggak gitu ya, seperti itu. Jadi kalau menggunakan laptop layarnya lebih luas, itu pasti. Jadi kita kelihatan lebih nyaman, dan kita juga lebih aman menggunakan laptop kalau menurut saya. Karena itu pengalaman pribadi saya sendiri, kalau kita menggunakan HP, apalagi HP kadang-kadang lupa Bapak Ibu notifikasi WA, notifikasi itu lupa dimatikan. Itu akan berpengaruh, akan mempengaruhi. Jadi sebaiknya menggunakan laptop itu menurut saya lebih baik itu. Jadi terus untuk wawancara tadi yang di sini tadi, apakah setelah kegiatan ini wawancara, tes wawancara dan simulasi nanti masih ada lagi tes setelah kita lulus gitu. Gitu ya Pak ya tadi pertanyaannya. Jadi untuk tes kelanjutan ini setelah Bapak dan Ibu lulus, Bapak Ibu akan melakukan pendidikan nantinya. Jadi di situ pasti namanya kita pendidikan, di awal ada pretest pastinya nanti. Di awal kita masuk ke LMS itu pertama kali pretest Bapak Ibu. Tapi di situ
luar biasa Pak. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menjadi CGP pasti lebih akan luar biasa. Jadi LMS itu media kita yang sangat luar biasa. Di situ ada pretest, tapi kalau wawancara Bapak dan Ibu, wawancara itu nanti bersama kami. Pengajar praktik nanti wawancaranya. Ada coaching setiap bulan gitu, setiap pertemuan pendampingan. Jadi kalau intinya sebelum Bapak Ibu lolos menjadi CGP gitu, ya nanti terakhirnya ya seleksi tes simulasi dan wawancara ini yang terakhir, baru Bapak Ibu nanti menjadi calon guru penggerak. Nah, sebagai calon guru penggerak, nanti Bapak Ibu akan melakukan melalui pendidikan selama 6 bulan. Di dalam pendidikan itu otomatis ya pasti banyak yang akan dilewati, banyak yang akan dilalui pastinya menggunakan LMS, kita nanti belajar 6 bulan penuh melalui modul di LMS SIM PKB. Di situ nanti ada, pokoknya sangat-sangat luar biasa. Ini masih rahasia ya Pak, masih rahasia dulu, Bapak biar semangat dulu. Bapaknya biar semangat dulu untuk tes wawancara dan seleksi simulasinya. Mudah-mudahan Bapak lolos, jadi ya nanti setelah itu akan sangat-sangat luar biasa. Kalau kita dulu menjadi CGP setelah kita lulus, Pak, kita nggak pengen seperti seolah-olah nggak pengen move on dari sana, gitu. Karena luar biasanya pendidikan guru penggerak itu sangat luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang pertanyaan dari Pak Danang. Kalau yang sehubungan dengan RPP nanti biar dilanjutkan oleh Bu Yuanita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Duyasi. Selanjutnya mengenai pertanyaan dari Bu Septiana terkait penilaian tadi ya Bu, apakah harus spesifik ataukah hanya ecak-ecaknya saja seperti itu? Silakan Bu Yuan. Ya. Oke, baik. Oke, apakah penilaian itu harus spesifik, tertulis seperti itu, atau hanya kita pura-puranya aja melakukan penilaian? Ketika Bu Septiana dan Bapak Ibu yang lain ya, sudah melakukan perencanaan penilaian dengan begitu rapihnya, tertulis, tertata, formnya ada, apa yang mau ditulis, indikatornya ada, bagaimana cara menilainya ada, akan lebih mudah Bapak Ibu untuk menjawab, karena beberapa kali itu penilaian itu ditanyakan. Nanti menilai ketercapaian tujuan pembelajaran itu seperti apa. Ya, jadi saran saya lebih baik Bapak Ibu direncanakan dengan rapih penilaian itu seperti apa. Jadi lebih mantap Bapak Ibu untuk menjawabnya nanti gitu kan ya. Oke. Lalu tadi saya lupa ngupload gitu kan ya, bahwa yang diminta tuh nggak ada penilaiannya. Iya, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa mengganti RPP. Setahu saya ya, di angkatan 8 itu masih bisa mengganti RPP, nanti menghubungi pihak pemantau. Gitu kan. Nanti masih bisa mengganti RPP, tapi tidak boleh lagi mengganti topik. Ya, topiknya sudah sesuai dengan RPP yang dulu Bapak Ibu upload saat pendaftaran. Silakan Bapak Ibu nanti menghubungi pihak pemantau untuk berkonsultasi dengan memperbaiki, bukan mengganti RPP ya, tapi memperbaiki RPP menjadi lebih baik lagi gitu kan, untuk simulasi lebih mantap lagi untuk simulasi. Menanggapi tadi Bu, kalau ternyata ada yang minta asesor minta dikelilingin gitu kan ya. Mana ya saya mau bilangnya ya. Itu mungkin asesornya adalah seorang dosen yang terbiasa menguji UP ya, uji UP waktu PPG. Gitu. Karena saya ada juga seorang instruktur di PPG gitu kan ya. Uji pengetahuan PPG memang begitu, nggak boleh ada contekan segala macam gitu kan ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi, beberapa teman yang saya dampingi, ada keluarga juga yang saya dampingi, dan alhamdulillah mereka lulus, mereka melakukan hal yang sama dengan saya, mereka pakai contekan di belakang. Contekannya itu adalah RPP, bukan contekan bagaimana bukan. Itu ada contekan RPP kita sendiri gitu istilahnya. Tapi ya untuk mengantisipasi itu minta tidak ada gitu kan, tidak ada apa-apa ya. Silahkan bagaimana Bapak Ibu bisa menyikapinya. Tapi sampai saat ini saya dan beberapa teman juga keluarga yang saya dampingi untuk pendaftaran ini untuk simulasi wawancara, alhamdulillah mereka lulus, mereka melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi itu ibaratnya
untung-untungan ya, apesnya gitu kan ya, apesnya dapat asesor yang seperti itu gitu kan ya. Oke, lalu tadi apakah pertanyaannya hanya esai saja gitu untuk Pak Danang ya? Apakah pertanyaan fokus ke esai saja? Tidak, tidak. Tapi ada beberapa pertanyaan dari esai yang akan ditanyakan kembali, gitu ya. Kalau Bapak Ibu lupa dengan apa yang ditanyakan di esai, yang pernah ditulis di esai, nggak masalah. Jadi istilahnya pengalaman lain yang diceritakan nggak masalah. Terus itu, apakah ketika tadi kita tuh ketika sudah lulus ya udah yang penting lulus aja tesnya, yang penting sudah lolos seleksi, nanti kalau udah lolos seleksi ke pendidikan mah pasti lulus. Kalau anak-anak muda sekarang bilangnya jangan bermimpi Ferguson. Karena apa, sistem penilaian akan terus dilakukan ya. Jadi pendidikan kita juga bukan pendidikan main-main. Yang tidak lulus ada yang tidak lulus gitu kan ya. Nah, nanti bagaimana biar bisa lulus itu nanti bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan baik dengan pengajar praktik namanya. Adalah seperti kami yang mendampingi beberapa calon guru penggerak untuk menjalani 6 bulan perjalanan pendidikannya gitu kan ya. Nanti tips-tipsnya akan diberikan oleh pengajar praktik sendiri gitu. Ya Bapak ya, semangat Pak Danang. Ini bukan program main-main, jadi jangan apa ya, kita pokoknya nanti nggak usah dibayangin dulu pendidikannya seperti apa, yang jelas ketika kata Bu Dwi tadi luar biasa, saya bilang luar biasa. Saya aja sampai saat ini menjadi pengajar praktik masih banyak hal yang tidak saya ketahui ternyata. Begitu. Oke Bu Siti. Baik Bu Yuan, ini untuk pertanyaan singkat, bolehkah tadi menggunakan 2 device, HP dan laptop? Justru saya ingin bertanya kembali, 2 device untuk? Untuk simulasi mengajar mestinya ini Bu, dari Bu Lucy Iya, tadi. yang satu device untuk Gmeet, yang satu device untuk apa? Kurang paham juga ini pertanyaannya di kolom chat tadi Bu Lucy, ya dari Bu Lucy. Mungkin lebih baik aman satu saja gitu ya. Kalau laptop, betul. mending amannya pakai laptop saja gitu. Betul. Baik, kemudian ada dari M Fahmi, ini M Fahmi tetapi ibu-ibu ini sepertinya. Oh, satu Apakah, untuk PPT, satu untuk Gmeet. Oh, sudah ya? Oh gitu. Satu untuk PPT, satu untuk Gmeet. Ya boleh. Oh mungkin, itu masih mungkin. Oke, Itu boleh yang saja. bertanya. Jadi Iya. satu kamera untuk kita Gmeet, satu laptop untuk kita PPT ke layar belakang kita gitu kan ya. Nah, itu boleh saja. Yang penting untuk PPT, Bapak Ibu ketika menggunakan PPT itu jangan sampai terfokus menjelaskan materi PPT sehingga Bapak Ibu tidak terlihat memfasilitasi peserta didik, keaktifan pesertanya tidak terlihat karena kita fokus ke PPT. Jadi pengguna PPT ya ingat hanya untuk penunjang dan dipakai, jangan fokus ke situ. Kemudian ya untuk dari Ibu tetapi namanya M Fahmi ini, apakah asesor simulasi dan wawancara sama Bu Yuan? Berbeda. Ya. Berbeda. Mungkin ini 2 menit lagi, apakah kita satu penanya lagi ya? Satu penanya mungkin singkat. Bapak Hadi Waratama, silakan Bapak. Tolong masih di-unmute. Memanfaatkan 2 menit yang sempit. Ya. Betul. Iya, silakan Pak Daud. Tolong di-unmute. Tinggal 1 menit lagi. Oke, sepertinya tidak bisa ya. Oh ini, ya silakan. Baik. Enggak, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hadi Waratama dari Parepare, Sulawesi Selatan. Wow. Kebetulan saya lihat kemarin ada coachingnya melalui media sosial Facebook. Saya katakan bahwa tidak ada salahnya saya bergabung di GP Riau ini untuk juga bertanya kalau dikasih kesempatan, karena kebetulan besok saya simulasi mengajar. Ya. Baik, Bapak. Oke, baik. Saya persingkat saja kedua Ibu Yuanita dan Ibu Dewi Asis seputar simulasi mengajar dan
tes wawancara, karena kemarin itu sebenarnya saya juga punya pengalaman di Angkatan 8 sebenarnya. Tapi yang saya ikuti di Angkatan 8 dan di situ saya ini tidak lanjut pada saat tes CPP ya. Jadi ada pengalaman sedikit. Jadi yang ingin saya tanyakan untuk simulasi mengajar ini ya, untuk Ibu Yuanita, kira-kira kalau kita melakukan simulasi mengajar, apakah memang harus memerlukan alat peraga seperti itu? Karena yang untuk saya persiapkan saat sekarang ini, persiapan untuk besok itu hanya memakai spidol sama papan tulis saja. Karena materi saya juga tidak terlalu berat-berat. Kemudian untuk Ibu Dewi Asih tentang wawancara, pertanyaan saya, bagaimana ketika tahap wawancara ada pertanyaan asesor, kita tidak bisa jawab. Kira-kira bagaimana menyikapi persoalan ini? Terus terang seperti itu. Karena pengalaman saya juga kemarin itu, saya ditanya bertubi-tubi sama asesor di tes wawancara. Saya jawab ini, Pak, ternyata ada terus pertanyaannya yang sampai detailnya tapi namanya begitulah kita ya, harus kita jawab apa adanya. Itu menurut saya, namun mungkin karena belum puas asesornya sehingga waktunya lewat seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Adi Waratama. Untuk pertanyaan pertama, silakan Ibu Yuan untuk menjawabnya. Oke, pertanyaan pertama tadi, apakah harus ada media gitu ya, alat peraga? Oke, Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran itu akan membuat suasana belajar lebih atraktif, ya. Nah, itu saja kuncinya. Apakah harus? Tidak, tapi lebih baik ya, karena itu akan lebih menyenangkan siswa. Oke, seperti itu saja ya. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu mengajar cuma pakai papan tulis dan ini sama Bapak Ibu mengajar membawa bendanya, ada sesuatu yang diutak-atik, itu akan lebih menarik perhatian siswa. Ya, itu saja. Oke. Tadi yang terakhir tadi apa? Wawancara ya. Bagaimana kalau ternyata tidak bisa menjawab? Gitu ya, kalau tidak salah ya. Iya, iya betul, Bu. Jangan sampai nggak bisa jawab, Pak. Ya, itu disitulah kita memang dinilai di situ. Kalau dicecer, jawab. Dicecer lagi, jawab. Dicecer lagi, jawab. Memang itu tugasnya asesor. Oke, itu saja ya, Pak ya. Baik, luar biasa. Terima kasih. Bapak Adi Waratama ini merupakan penanya terakhir ya, karena memang dari penyelenggara Balai Guru Penggerak Lampung, kita hanya sampai pukul 15 saja ya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semua, demikian tadi kegiatan coaching klinik untuk persiapan seleksi tahap 2 pendidikan guru penggerak angkatan 9. Selamat berjuang, berikan penampilan yang terbaik, ikhtiar, doa, tawakal. Semoga Bapak Ibu semua lulus seleksi tahap 2 pendidikan guru penggerak. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam memandu kegiatan coaching klinik pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Yuanita Dwi Parasta selaku narasumber. Terima kasih Ibu Dwi Asih. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Luar biasa sekali semangat dari Bapak Ibu semua dan mohon maaf kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena keterbatasan waktu. Akhir kata dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.